kebenaran di balik cryptocurrency. Halo Sobat Hidup, kali ini kita akan membahas mengenai kripto yang sangat menarik dan sedang populer di Indonesia akhir-akhir ini. Part kedua, lalu apa perbedaan kripto dengan jenis mata uang atau aset lainnya? Perbedaan utama dari kripto dengan jenis mata uang atau aset lainnya adalah underlying yang membentuk nilai material aset tersebut. Kita tahu bahwa pada zaman dulu transaksi jual beli dilakukan dengan mata uang emas dan perak atau barang berharga lainnya. Lalu uang muncul sebagai alat transaksi baru untuk mempermudah dalam transaksi ekonomi pada zaman dinasti Tang di Tiongkok. Karena adanya keterbatasan logam mulia pada waktu itu dan hingga akhirnya uang modern yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kebutuhan akan alat tukar yang praktis dan diterima umum mendorong evolusi ini. Mengatasi kesulitan barter seperti mencari kecocokan barang dan standar nilai. Lalu apa itu underlying? Underlying adalah sesuatu yang mendasari atau menjadi dasar. Patokan nilai dari suatu instrumen keuangan atau transaksi bisa berupa aset real, emas atau properti atau barang, instrumen keuangan lain, saham, obligasi indeks atau kegiatan usaha yang digunakan untuk mengukur harga atau menjamin keabsahan transaksi seperti dalam instrumen derivatif, opsi futures. Contoh simpelnya, sebuah negara dapat mencetak uang hanya sebanyak underlying yang dimiliki, seperti cadangan devisa dalam bentuk falas, emas, perak, valuasi pertambangan yang dimiliki, cadangan minyak atau cadangan barang-barang tambang yang sedang atau belum dieksploitasi. Artinya underlying dari mata uang rupiah dan aset lainnya seperti saham, obligasi dan lain-lain dibentuk dengan mengacu pada aset berharga yang nyata dan ada bentuk fisik dan dapat diperjualbelikan. Namun, catatan besar dari aset cryptocurrency tidak memiliki underlying yang nyata dan nilainya hanya ditentukan oleh ketersediaan dan permintaan, supply dan demand di market kripto tersebut. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kripto adalah aset yang paling sensitif dan fluktuatif sekali, tergantung pada permintaan dari kripto tersebut. Hal ini menjelaskan alasan mengapa sebuah aset kripto dapat memiliki pertumbuhan sangat tinggi sampai ratusan kali lipat dalam waktu singkat, dan juga sebaliknya dapat jatuh hanya dalam waktu sangat singkat bahkan hitungan jam. Dan tidak heran jika ada seorang investor dapat memiliki keuntungan berkali-kali lipat seperti yang digembor-gemborkan. Dari modal 2 juta rupiah bisa menjadi 200 juta rupiah hanya dalam hitungan hari. Dan juga sebaliknya, banyak investor yang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dalam waktu hitungan hari juga. Hal ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya untuk pola pikir anak-anak muda saat ini.